Halo sob, kembali lagi di channel Kedai Kopi. Infinix kembali menghadirkan seri Note terbaru mereka di Indonesia. Kali ini mereka meluncurkan Infinix Note 30. Smartphone ini diklaim punya spesifikasi anti gabut serba ngebut dengan harga 2 jutaan. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 10 kelebihan dan kekurangan Infinix Note 30. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, fast charging canggih. Infinix Note 30 dibekali fitur 45 watt all-round fast charge. Dengan teknologi tersebut, diklaim dapat mengisi baterai 5000 mAh hingga 75% hanya dalam waktu 30 menit. Siklus baterainya mencapai 1000 kali, 25% lebih tinggi dari smartphone lain, sehingga teknologi ini lebih baik dan awet. Mengisi daya baterai selama 5 menit, smartphone ini sanggup digunakan untuk bermain game hampir 2 jam, panggilan telepon 5,5 jam, atau menonton video selama 2,7 jam. Selain baterainya yang awet, dibekali juga fitur refresh charging. Dengan begitu, smartphone ini dapat digunakan untuk mengisi baterai smartphone lain. Terdapat juga fitur bypass charge, yang dapat mengontrol temperatur smartphone agar tetap stabil. Dengan fitur ini, sobat bisa mengecas baterai sambil bermain game. Smartphone ini juga dibekali fitur Intelligent Power AIQ. Dengan fitur ini, sobat tak perlu khawatir saat mengisi baterai smartphone semalaman. Kedua, dapur pacu mumpuni. Dalam hal performa, Infinix Note 30 diotaki SoC MediaTek Helio G99 fabrikasi 6 nanometer. Chipset tersebut dirancang khusus untuk memberikan pengalaman yang lebih baik serta menjaga penggunaan baterai lebih efisien. Smartphone ini sangat cocok buat sobat yang hobi bermain game, karena Helio G99 sendiri termasuk chipset berkinerja tangguh. Agar saat bermain game semakin nyaman, smartphone ini dibekali dengan teknologi sistem pendingin VC liquid cooling untuk meredam suhu panas. Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh GSM Arena, smartphone ini mendapatkan skor AnTuTu 9 sebanyak 374 ribuan. Ketika dites memainkan PUBG Mobile di setelan grafik Smooth Ultra, game tersebut bisa berjalan dengan sangat lancar. Smartphone ini juga mendukung fitur RAM Extended, yang mana bisa dipakai untuk menambah kapasitas RAM dengan memori virtual hingga 8 GB. Fitur ini diklaim dapat meningkatkan 10% kecepatan loading aplikasi yang sering digunakan. Ketiga, sound by JBL. Di sektor audio, Infinix Note 30 sudah didukung teknologi audio dari JBL. Audio yang dihasilkan tentunya berkualitas tinggi, lantang, dan jernih. Selain itu, smartphone ini juga mendapatkan sertifikasi Hi-Res, yang akan memberikan pengalaman audio layaknya saat menonton di bioskop. Menurut channel Review Gadget, kualitas speakernya salah satu yang terbaik di kelas harganya. Audio yang dihasilkan sudah bagus, standar smartphone kelas mid-range. Keempat, layar berkualitas. Infinix Note 30 mengusung layar IPS berukuran 6,78 inci beresolusi Full HD+. Layarnya mampu menampilkan gambar yang lebih detail dan warna yang cerah. Layarnya pun sudah mendukung refresh rate 120Hz, yang tentunya akan menjadikan pergerakan animasi di layar jadi lebih smooth. Tak lupa, Infinix juga menyematkan fitur Smart Refresh dan Magellan Engine, yang mana akan memberikan pengalaman kecepatan refresh rate tinggi yang lebih baik. Selain itu, layarnya sudah dilengkapi touch sampling rate 240Hz, sehingga sobat akan merasakan pengalaman gaming yang sangat memuaskan. Tingkat kecerahan puncak layarnya mencapai 580 nits, membuat tampilannya akan tetap terlihat meski berada di bawah sinar matahari. Di samping itu, smartphone ini juga telah tersertifikasi TUV Runline untuk perlindungan mata. Fitur ini akan mengurangi intensitas cahaya biru yang berbahaya untuk mata. Dengan begitu, mata sobat akan tetap nyaman meski menatap layar selama berjam-jam. Kelima, kamera bisa diandalkan. Di sektor fotografi, Infinix Note 30 dibekali 3 kamera belakang. Kamera utamanya beresolusi 64 megapiksel, diklaim mampu menghasilkan foto yang cukup bagus, baik di siang hari maupun malam hari. Terdapat juga fitur Super Night Mode, sehingga sobat bisa merekam momen menyenangkan dengan jernih di malam hari. Selain itu, ada fitur Dual View Video, membuat sobat bisa merekam dengan kamera depan dan belakang sekaligus. Kemudian kamera yang kedua adalah depth sensor 2 megapiksel, yang bisa memberikan hasil foto potret yang indah dan rapi. Ada juga lensa AI yang akan membantu menghasilkan foto berkualitas tinggi. Sementara di bagian depan, terdapat kamera selfie beresolusi 16 megapiksel. Sudah cukup oke untuk kebutuhan selfie, video call, atau vlogging. Keenam, bodi premium. Meskipun dijual dengan harga cuma 2 jutaan, Infinix Note 30 membawa bodi yang tampak premium. Hal ini bisa dilihat dari bodi belakangnya yang sudah menggunakan material kaca. Modul kameranya berbentuk persegi, dimensinya dibuat lebih besar. Bodinya mengusung desain flat namun dengan sisi-sisi yang sedikit melengkung, sehingga tidak memberikan sensasi tajam saat digenggam. Bodinya pun menggunakan lapisan dengan proses NGVM, sehingga membuatnya lebih tahan terhadap suhu tinggi dan kelembaban. Kesan premium juga akan semakin terasa dengan adanya fitur tahan percikan air dan debu. Iya, smartphone ini sudah mengantongi sertifikasi IP53. Ketujuh, fitur UPS. Infinix Note 30 sudah mendukung teknologi Ultra Powerful Signal atau UPS.
Teknologi ini secara signifikan meningkatkan kinerja sinyal dalam kondisi gangguan sinyal. Diklaim dapat meningkatkan kekuatan sinyal seluler sebanyak 20% dan sinyal Wi-Fi bisa meningkat sampai 100%. Selain itu, fitur ini juga dapat secara cerdas beralih antena, mempercepat jaringan, dan mengurangi tingkat lag saat menggunakan aplikasi dengan latensi rendah, seperti streaming video, mendownload file, dan bermain game. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Infinix Note 30 juga punya sejumlah kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Apa saja itu? Pertama, bloatware yang mengganggu. Infinix Note 30 menjalankan sistem operasi Android 13 dengan balutan antarmuka XOS 13. Antarmuka buatan Infinix ini menunjang berbagai macam fitur yang dapat memudahkan para penggunanya. Namun sayangnya fitur tersebut hadir dalam bloatware dengan jumlah yang cukup banyak. Infinix bahkan tak hanya memasang aplikasi buatan mereka sendiri, melainkan juga dari pihak ketiga. Kedua, tanpa pelindung layar. Meskipun layar Infinix Note 30 punya kualitas yang memukau, namun sayang layarnya tidak dilapisi Corning Gorilla Glass, yang mana berguna untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap goresan atau benturan benda keras. Jadi sobat harus berhati-hati agar smartphone ini tidak mudah rusak, atau sebaiknya sobat pasangi saja tempered glass sebagai perlindungan tambahan. Ketiga, bobot berat. Infinix Note 30 mengusung desain yang premium dan enak dipandang. Namun perlu sobat ketahui kalau bodinya memiliki dimensi yang tebal dan berat. Smartphone ini punya bobot kurang lebih 219 gram. Sebuah smartphone akan terasa berat jika bobotnya melebihi 200 gram. Oleh karena itu, bagi sobat yang terbiasa dengan smartphone berbobot ringan, sobat perlu waktu beradaptasi saat beralih ke Infinix Note 30. Bagi sobat yang berminat membeli smartphone ini, silakan cek kolom deskripsi video ini. Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Infinix Note 30, maka sobat bisa memutuskan apakah smartphone ini worth it dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Grekopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. Bye!